Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di subuh hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua dan berkumpul fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, bertafaqquh fid din. Dan sejatinya apa yang kita lakukan di subuh hari ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengambil sebab di dalam meraih kejayaan Islam. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kaum muslimin di zaman ini dalam keadaan yang terhina, dan juga inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin saat ini, khususnya yang berada di Palestina dan Gaza. Bukan Islam yang terhina, tapi kaum muslimin. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan dan dijelaskan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam 14 abad yang lalu, di mana baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyampaikan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nyaris kalian benar-benar bagaikan sebuah makanan yang sedang diperebutkan, sebagaimana makanan itu sedang diperebutkan. Jadi kita diibaratkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam seperti makanan yang sedang diperebutkan. Ketika sahabat bertanya tentang ini, maka tentunya suatu hal yang logis ketika Nabi menggambarkan kaum muslimin itu seperti makanan yang sedang diperebutkan, maka sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit atau minoritas, wahai Rasulullah? Namun Nabi SAW menjawab, bal antum yawma idzin katsir, bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Artinya Nabi menjelaskan, ketika Nabi menggambarkan kaum muslimin ini diperebutkan oleh orang-orang kafir seperti makanan yang sedang diperebutkan, jumlah kita tidak minoritas, jumlah kita banyak. Namun Nabi gambarkan banyaknya jumlah kaum muslimin ini seperti buih, walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Akan tetapi kalian itu ibaratnya seperti buih yang banyak. Buih itu lemah, mudah diombang-ambingkan dan rapuh. Inilah umat Ghutha'iyah, umat yang saat ini mayoritas tapi bagaikan buih. Dan Nabi SAW tidak berhenti hanya menyebutkan
kita menjadi sekedar mayoritas tapi bagikan buih. Namun juga Nabi SAW menerangkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, yanzi'u, mencabut an suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah mencabut rasa takut, rasa segan, rasa enggan dari dada-dada musuh-musuh kalian. Artinya Allah mencabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kaum muslimin yang tadinya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga di zaman ketika Islam jaya, jangankan orang-orang kafir itu bertemu dengan kaum muslimin, mendengarkan nama kaum muslimin mereka sudah ketakutan. Mereka mendengarkan nama Abdullah, Muhammad, mereka sudah gentar ketakutan. Namun Allah angkat rasa takut tersebut. Dan ketika Allah mengangkat rasa takut tersebut dari dada musuh-musuh kita, maka yang tersisa adalah keberanian dan kekurang ajaran. Jadi mereka ketika mendengarkan nama-nama kaum muslimin malah mereka menghina, menginjak-injak, dan bahkan mereka sampai membunuh dan membantai. Seakan-akan nyawa kaum muslimin itu tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Dan ini yang kita saksikan, ya jamaah sekalian, yang juga terjadi di Palestina saat ini, di Gaza. Nyawa anak-anak kecil, nyawa wanita-wanita, orang-orang tua, orang-orang sipil seakan-akan tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Dan Nabi SAW tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya mengatakan bahwasanya Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh kita rasa takut, tapi Rasulullah juga menjelaskan, dan Allah menancapkan, ya, fi qulubikumul wahan, ke dalam hati-hati kalian kaum muslimin al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan atau kelemahan wahai Rasulullah? Nabi SAW menerangkan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang menjadi sebab kehinaan ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang Nabi sampaikan tentang penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, yang saat ini mengidap kebanyakan kaum muslimin, itu Nabi gambarkan di antara bentuk hubbud dunya, itu Nabi jelaskan di dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil inah." Apabila kalian sibuk dengan jual beli inah, jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba, dan kita berada di suatu zaman di mana riba itu ada di mana-mana. Sehingga ketika kita hendak melepaskan diri dari riba seakan-akan begitu sulitnya. Apalagi ketika uang yang tadinya dalam bentuk fisik, yang mana nilai intrinsiknya sama dengan ekstrinsik, kemudian diganti menjadi uang kartal, uang kertas, di mana nilai intrinsiknya beda dengan ekstrinsik, sehingga di situ peluang terjadinya riba sangat besar. Kemudian tidak berhenti hanya sampai di sini, yaitu manusia menerima tentang nilai sesuatu, ya, itu dilihat dari intrinsiknya, ya, meskipun ekstrinsiknya tidak sepadan dengan nilai intrinsiknya, seperti uang kartal atau uang kertas. Sekarang uang sudah dijadikan digital, virtual, ya. Jadi tidak ada wujudnya kecuali hanya digitnya, angkanya. Dan ini yang saat ini marak, artinya manusia bertransaksi secara cashless, tidak lagi tunai. Dan ini sangat besar peluangnya, ya, jika manusia itu tidak berpijak dengan syariat Allah, maka peluang terjadinya riba sangat besar.
Dan hampir di segala bentuk transaksi kita selalu ditawarkan dengan riba. Dan ketika manusia, terutama kaum muslimin, mereka sudah bersibuk ria dengan bertransaksi inah yang di dalamnya mengandung unsur riba. Kemudian kata Nabi SAW, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Ini bahasa kinayah, jamaah sekalian. Bahasa kinayah, kalian memegang ekor-ekor sapi artinya kalian sibuk dengan beternak, kalian sibuk dengan urusan dunia. Nabi menggambarkan kesibukan kaum muslimin dengan urusan dunia, di antaranya dengan beternak, itu digambarkan dengan memegang ekor sapi. Padahal kita tahu hewan seperti sapi yang paling kotor dari tubuhnya adalah ekornya. Karena ketika, mohon maaf ya, hewan tersebut buang air, maka mesti akan mengenai ekornya. Jadi bagian hewan yang paling kotor ekor. Tapi ternyata kita rela untuk memegang bagian yang kotor tersebut. Kita rela untuk memegang ekor-ekor sapi tersebut, meskipun itu kotor, meskipun itu hina, meskipun itu jorok. Itulah manusia. Jadi mereka begitu getolnya mengejar dunia, yang mana dunia ini adalah sesuatu yang hina. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa raditum bizar'i, dan kalian terlena dengan bercocok tanam. Ini ketiga hal yang Nabi sebutkan, bahwasanya kita kaum muslimin itu begitu terpaku dengan dunia, dengan berjual beli, dengan beternak, dengan bercocok tanam. Kemudian kata Nabi SAW, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah karena kalian takut mati, cinta dunia dan takut mati. Maka apa yang akan terjadi, kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ini Nabi yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpakan dengan kehinaan. Allah akan menimpakan kepada kaum muslimin kehinaan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan inilah rahmahnya Nabi. Ketika Nabi menjelaskan suatu kondisi yang buruk, suatu penyakit, Nabi senantiasa menjelaskan tentang obatnya dan solusinya. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh kaum muslimin, mereka sibuk dengan dunia, mereka takut dengan mati, kemudian Allah hinakan kaum muslimin, maka kata Nabi SAW, ya, kehinaan ini tidak akan terangkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan kembali kepada persenjataan kalian, bukan kembali kepada penguasa-penguasa kalian, bukan kembali kepada ini dan itu, bukan. Tapi solusinya kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang masih murni, agama yang masih bersih, tidak terkontaminasi dengan kontaminan-kontaminan yang masuk ke dalam Islam, agama yang masih pure, agama yang dipraktekkan oleh para sahabat, agama yang diajarkan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah solusi apabila kaum muslimin ingin terangkat dari kehinaan, maka kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain, ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk berkumpul di atas bisat, di atas karpet. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan datang fitnah. Dan makna fitnah di sini luas. Bisa jadi itu berupa percekcokan, perselisihan, huru-hara,
peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ya. Nabi mengatakan akan terjadi fitnah. Nabi sebutkan 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa nasna' ya Rasulullah?" Lantas apa yang kita lakukan ya Rasulullah ketika terjadi fitnah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya tarji'u ila amrikumul awal." Kembalilah kalian kepada urusan pertama kalian. Ketika terjadi fitnah, terjadi huru-hara, terjadi percekcokan, terjadi peperangan dan lain sebagainya, maka kembalilah kepada urusan pertama kalian. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menggenggam karpet tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, "Amsiku hadha." Berpeganglah kalian dengan ini. Bahasa kinaya, Nabi mengatakan, berpeganglah kalian dengan aku dan kalian para sahabat berada di atasnya ketika terjadi fitnah. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah ketika kita tahu dan ketika kita melihat bagaimana kaum muslimin saat ini mereka itu dihinakan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang kafir, ya, mereka menginjak-injak kaum muslimin, tentunya kita marah, kita sedih. Namun tentunya kita tidak bisa hanya sekedar menyalahkan, ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir, sebagian dari orang-orang kafir, mereka memang memberikan permusuhan kepada kaum muslimin, terutama Yahudi. Yahudi ini adalah bangsa yang paling buruk di muka bumi ini. Yahudi adalah bangsa yang mereka bolak-balik diberikan karunia dan nikmat oleh Allah, kemudian kufur. Bahkan mereka sampai membunuh para nabi dan para rasul. Di antara umat yang berani membunuh para nabi dan rasul, bangsa Yahudi. Bangsa yang paling buruk di muka bumi. Bangsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian dari mereka yang menentang Allah menjadi kera dan babi. Itu Yahudi, ya. Dan kelak bangsa ini akan binasa. Nabi SAW sudah menerangkan, boleh jadi saat ini mereka sedang membangun gedung-gedung tinggi, merampas tanahnya kaum muslimin di Palestina, tapi kelak di sanalah mereka akan dikuburkan, di sanalah mereka akan dibantai. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya kelak nanti kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi, dan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Para ulama di dalam hal ini mereka berbeda pendapat tentang apakah peperangan ini terjadi setelah munculnya Dajjal alaihi la'natullah ataukah sebelumnya. Ala kulli hal, sebagian ulama berpendapat dari semenjak belum munculnya Dajjal dan diutusnya Imam Mahdi alaihi salam, maka kaum muslimin sudah akan beberapa kali melakukan peperangan sampai munculnya Dajjal dan diutusnya Imam Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Dan dikala itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan di Palestina itulah yang akan menjadi kuburan massal orang-orang Yahudi. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ya, Nabi sampai menjelaskan, hatta yaqula al-hajar wasyajar, sampai-sampai pepohonan dan bebatuan itu ikut ngomong ketika Yahudi sembunyi. Kemudian batu dan pohon mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah, hadha Yahudi khalfi, hadha Yahudi warai, ta'al faqtulhu." Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada Yahudi di belakangku, datanglah kemari dan bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali satu pohon yang bernama gharqad. Ya, kata Nabi, itu adalah pohonnya Yahudi. Semua bebatuan dan semua pepohonan yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi akan berbicara, memanggil kaum muslimin. Para ulama menerangkan, di dalam hadis ini mengandung sebab kemenangan. Apa itu? Ketika pohon dan batu ini berbicara, maka ini berita-berita, khabar-khabar masa depan, khabar-khabar ghaibiyah.
Apabila itu sahih, valid, otentik dari Nabi, kewajiban kita adalah mengimani. Nggak boleh kita, masa batu ngomong, masa pohon ngomong, nggak masuk akal. Akal kita, akal yang tidak terjangkau. Akal kita adalah akal yang terbatas, tidak bisa menjangkau segala hal. Perkara-perkara gaib, kewajiban kita adalah mengimani apabila datang dalilnya. Jadi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika batu dan pohon itu ngomong, memanggil, wahai Muslim, wahai Abdullah, itu kata para ulama menerangkan bahwa kemenangan itu akan berada kepada mereka yang berpegang dengan Islam dan mereka yang berpegang dengan apa? Al-ubudiyah, yang mereka berpegang dengan tauhid, yang mereka senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan ini tidak akan dipegang oleh orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini adalah yang disebut dengan at-taifah al-mansurah, golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang mutawatir ma'nawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok, segolongan dari umatku, zahirina 'alal haqqi, mereka menampakkan kebenaran, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan mencederai mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, memusuhi mereka, menjelek-jelekkan mereka, tidak akan mencederai, ya. Jadi orang-orang yang menampakkan kebenaran ini akan dicemooh, akan dijelek-jelekkan, dilabeli dengan label-label yang buruk. Namun mereka akan tetap tegak di atas kebenaran hatta taqumas saah, sampai datangnya hari kiamat, wahum ala dzalik, dan mereka tetap berada di atas yang demikian ini. Dan at-taifah al-mansurah inilah yang akan menjadi golongan yang membawa kemenangan Islam, golongan yang akan berperang dengan Yahudi bersama dengan Imam Mahdi alaihissalam dan Nabiullah Isa alaihissalam, ketika Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh jadi bersedih dengan apa yang terjadi dengan Palestina dan Gaza saat ini, dan kita wajib untuk menunjukkan kesedihan kita, karena mereka adalah saudara kita. Gak boleh kita menganggap itu biasa-biasa saja. Gak boleh kita menganggap bahwasanya itu adalah urusan mereka. Karena siapa yang tidak memperhatikan urusan sesama kaum muslimin patut dipertanyakan keimanannya. Kita wajib untuk berempati, bersimpati, dan kita harus menolong mereka. Dan di antara pertolongan yang paling utama saat ini, di tengah kehinaan kaum muslimin dan kelemahan kaum muslimin, adalah mendoakan mereka. Jangan pernah meremehkan doa. Masa cuma doa? Jangan pernah kita menganggap, masa sih kita cuma doa doang? Doa itu silahul mu'min, senjatanya orang-orang beriman. Apabila kita benar-benar menghadirkan diri kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha Hakim. Allah tidak akan membiarkan kezaliman ini terjadi di muka bumi. Mungkin kita lihat terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, maka sejatinya di situ ada hikmah. Ada hikmah yang besar ya jamaah sekalian. Kita mungkin melihat betapa ironi, betapa sulit, betapa beratnya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan kemudian sudah berapa ribu orang yang mati, dibantai oleh orang-orang Yahudi. Namun ketahuilah, ketika mereka diambil nyawanya, dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu adalah sebab kebaikan bagi mereka. Allah tetapkan mereka yang wafat sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran bagi orang-orang yang mati syahid adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan privilege bisa memberikan syafaat bagi anggota keluarganya. Bisa jadi saat ini mereka kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya. Mereka kesulitan, mereka berat. Namun di balik
kesabaran yang mereka hadapi, Allah janjikan dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin menguatkan taqarrub mereka kepada Allah. Semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kaum muslimin di Palestina. Namun yang mereka takutkan adalah mereka orang-orang muslim di Palestina ini, mereka tidak takut dengan kematian. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi, mereka paling takut dengan yang namanya kematian. Itulah yang membuat mereka gentar. Itulah yang membuat mereka takut. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kondisi kita saat ini yang Allah karuniakan dengan keamanan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan menjaga keamanan untuk diri kita dan negara kita. Namun ternyata keamanan yang Allah berikan ini menyebabkan kita seringkali lalai dari Allah. Kita lupa dari Allah, dan akhirnya menjauh dari Allah. Kemudian kita mati dalam keadaan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sungguh akhir yang sangat buruk dan tidak kita inginkan. Dan bisa jadi apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka mungkin berada dalam kondisi yang mencekam, dan Allah bisa mencabut nyawa mereka kapan saja. Namun sejatinya sangat besar kemungkinan dan peluang kematian mereka adalah kematian yang terindah, karena mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dunia ini adalah tempat sementara. Kita tidak akan tinggal untuk selamanya. Mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, mereka kehilangan rumahnya. Namun di negeri abadi di akhirat, Allah bangunkan istana bagi mereka. Dan bisa jadi ada sebagian orang yang beristanakan di dunia dengan rumah-rumah mewah, tapi kelak nanti di akhirat mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan bisa jadi yang dipersiapkan adalah jahannam wal iyadhu billah. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya. Dan saat ini kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan, dengan kehinaan, tapi Islam akan senantiasa jaya. Dan seorang muslim hendaknya berupaya untuk mengambil sebab-sebab kemuliaan, sebab-sebab izzah. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Kata para ulama, menolong agama Allah maksudnya adalah kita kembali kepada Islam dan menegakkan ajaran-ajaran Islam secara kafah, dimulai dari diri kita dan kemudian dimulai dari keluarga kita. Karena itu ya ayyuhal hadirun, ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita mempelajari perkara-perkara yang paling penting yang wajib kita ketahui, yang menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat, maka ini adalah di antara cara kita untuk meraih kejayaan. Ketika kita semua hadir duduk di majelis ilmu, kita mempelajari agama Allah, kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Karena kelak anak-anak kita lah yang akan melanjutkan estafet agama ini. Kelak mereka yang akan menjadi pejuang-pejuang muslim. Dan apabila kita kehilangan generasi muslim saat ini, maka tentunya keadaan yang seperti ini akan terus berkelanjutan. Namun apabila kita kembali fokus mendidik diri kita dan keluarga kita, karena keluarga kita ibaratnya batu bata yang akan menyusun suatu masyarakat, yang akan menyusun suatu negara. Apabila batu bata ini kuat, maka negara itu pun juga akan kuat. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebab-sebab kemenangan. Jadi di antara bentuk kita membela agama Allah, jangan pernah kita meremehkan dan meninggalkan majelis ilmu. Sebagian orang mungkin mencibir. Dalam kondisi seperti ini belajar terus. Padahal kita tahu ya jamaah sekalian, di antara sebab kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu.
Bahkan alangkah indahnya perkataan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, ada yang juga menyandarkan kepada Imam Syafi'i, "Wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Siapa yang kepengen dunia harus pakai ilmu. Siapa yang pengen akhirat pakai ilmu. Siapa yang pengen keduanya pakai ilmu. Gak bisa kita meninggalkan ilmu. Karenanya kita harus terus belajar dan menuntut ilmu. Ilmu yang paling utama kita pelajari adalah ilmu yang semakin mengenalkan diri kita kepada pencipta kita, semakin menjadikan kita ngerti tentang apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, sehingga kita berupaya untuk meraih ridho dan cintanya Allah, sehingga Allah pun ridho dan cinta dengan kita. Apabila Allah ridho dan cinta dengan kita, Allah akan tempatkan kita dekat dengannya. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah kita perlu untuk terus menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kita wajib menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dengan semampu kita, dengan harta kita, dengan jiwa kita jika kita memang mampu, dan juga dengan doa-doa kita, ya. Dan kita niatkan dan kita jadikan bahwasanya upaya yang kita lakukan ini diantaranya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah, terutama di dalam keluarga kita. Karena apabila keluarga kaum muslimin menegakkan syariat Allah, maka kelak akan tegak syariat di wilayah tersebut. Ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan melanjutkan di dalam kajian di ba'da subuh ini, yaitu membahas kitab Tarbiyatul Aulad ala Dhau'il Kitabi was Sunnah. Mendidik anak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas, terakhir kita sampai apa? Halaman 46 ya. Baik, jadi kita terakhir sudah sampai di halaman 46. Kita sudah masuk langkah-langkah praktis di dalam melakukan pendidikan anak. Sebagaimana kita tahu jamaah sekalian, anak-anak kita adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah, bukan milik kita, bukan punya kita, tapi titipan dari Allah. Dan tentunya sebagai seorang muslim yang berusaha untuk menjaga amanat apalagi dari Allah, kita berupaya menjaga titipan Allah ini agar kelak ketika kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah, kita kembalikan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita mengembalikan titipan Allah ini dalam keadaan yang terbaik. Kita berupaya untuk menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan karena itulah, agar kita bisa menjaga titipan dan amanat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita harus pertama kali menjaga diri kita terlebih dahulu. Karena diri kita juga merupakan titipan dari Allah. Diri kita juga amanat dari Allah. Entitas dan sosok terdekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena itulah langkah praktis di dalam mendidik anak yang pertama, kata Syekh di sini, adalah memulai dari memperbaiki diri sendiri. Kita mulai dari mengislahkan diri kita sendiri, menjadikan diri kita sosok yang saleh, sosok yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Peliharalah dirimu, lindungilah dirimu, baru kemudian keluargamu dari siksa neraka. Allah menciptakan neraka sebagai iqab, uqubah, hukuman, punishment yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang durhaka, yang menentang, yang kufur, dan Allah sediakan surga, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga adalah kampung halaman kita. Dan kita tidak ingin ketika kita transit di dunia ini kita malah nyasar ke
mana? Ke neraka atau ke jahanam. Waliyadzubillah. Ya waliyadzubillah. Karenanya kita ingin agar kita bisa kembali ke kampung halaman di mana bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalamnya, yaitu surga. Karenanya Allah perintahkan kita agar menjaga diri kita agar tidak masuk ke neraka. Ya. Berarti kalau tidak masuk ke neraka, agar kita menuju ke surga. Dan untuk menuju ke surga ada langkah-langkahnya, ada ikhtiarnya, ada usahanya, ada upayanya. Karena enggak mungkin seseorang masuk surga tanpa berusaha, tanpa beramal, tanpa berupaya. Nah, karenanya di antara upaya agar kita bisa masuk surga adalah kita perlu belajar, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan bersabar di dalam mengerjakan itu semua. Dan ketika Allah berikan kepada kita pasangan, suami atau istri, itu sejatinya tanda kebaikan Allah. Karena ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kita dilahirkan sendirian, kelak kita pun akan dikuburkan sendirian. Tapi ketika kita berada di dunia ini, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita makhluk yang lemah, kita butuh satu dengan yang lainnya. Makanya agama kita agama yang sempurna. Agama kita bukan cuma membahas tentang bagaimana hubungan hamba dengan penciptanya. Agama kita tidak hanya membahas bagaimana kita membangun koneksi diri kita dengan Allah Rabb kita, tapi juga agama kita mengajarkan bagaimana kita bisa berinteraksi dan bermuamalat dengan sesama kita, sesama makhluk. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang mengatakan di antara sebab banyaknya kaum muslimin masuk neraka itu bukan karena sebab bukan karena sebab lantaran koneksinya dia dengan Allah, tapi lantaran karena koneksinya dia dengan sesama hamba. Dia melakukan kezaliman, penipuan, berbohong, menyakiti dan lain sebagainya. Ya, akhirnya itu menjadi dosa baginya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingin supaya ketika kita ditempatkan di dunia ini, kita bisa melangkah menuju ke surganya Allah itu dengan kondisi yang baik. Karenanya Allah berikan kita mitra, partner, yaitu pasangan kita. Dan Allah berikan kita juga orang-orang yang bisa menguatkan perjalanan kita, yaitu anak-anak kita, agar kita bisa bersama-sama berjalan melalui sulitnya kehidupan dunia ini, kita melangkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Syekh, maka baiknya bapak dan ibu adalah faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan anak. Karena kitalah orang tua, qudwah, panutan, contoh bagi mereka. Dan mereka belajar pertama kali dengan mencontoh. Belajarnya manusia pertama kali itu mencontoh. Dan anak-anak memiliki kecenderungan yang besar mengikuti bapak dan ibunya. Anak laki-laki biasanya meniru bapaknya, anak perempuan biasanya meniru ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu", dan orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin", dan orang-orang yang mengikuti dan mereka yang mengikuti orang-orang yang beriman ini dalam keimanannya. Artinya mengikuti orang-orang beriman di dalam keimanannya, yaitu dari anak-anak keturunannya. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Wa ma alatnahum min amalihi min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan dari mereka. Jadi anak-anak kita yang mengikuti kita di dalam keimanan kita, lantaran kita didik mereka di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita dan anak-anak keturunan kita akan Allah pertemukan, Allah kumpulkan lagi di surganya. Nah, jadi kita awali ya jamaah sekalian dengan memulai dari memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Di antara cara kita memperbaiki diri sendiri seperti ini, kita datang ke majelis ilmu, kita belajar, kita menuntut ilmu. Karena ilmu yang paling utama untuk kita pelajari adalah ilmu yang dapat menghantarkan kita mengenal pencipta kita.
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaib. Allah tidak bisa kita saksikan langsung, tapi keberadaannya sesuatu yang tidak bisa diingkari dan dipungkiri. Allah berikan tanda-tanda ayat atas keberadaan dan kekuasaannya. Dan keberadaan Allah ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sama sekali. Secara aksiomatik, adanya Tuhan itu sesuatu yang gak bisa ditolak. Siapa yang menolak keberadaan Tuhan berarti seakan-akan dia menolak keberadaan semua entitas yang ada saat ini. Karena semua entitas yang ada saat ini pasti ada penciptanya. Nggak mungkin muncul dengan sendirinya, nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Berarti ada penciptanya, yaitu Allah. Karenanya kita bisa mengenal Allah melalui tanda berupa ciptaan Allah, termasuk diri kita. Adanya diri kita berarti adanya pencipta. Adanya sesuatu yang wujud yang bisa kita saksikan berarti ada pembuatnya, ada penciptanya. Sehingga dengan adanya makhluk dan ciptaan Allah, kita bisa menetapkan adanya pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah berikan kita sesuatu yang lebih kuat lagi dari tanda kauniyah, yaitu tanda qauliyah, firman-Nya Allah. Allah turunkan kitab suci. Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab suci paripurna yang terakhir, yang paling sempurna dan sebagai mukjizat abadi sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah tanda terbesar tentang keberadaan atau wujudullah. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, apabila kita ingin mengenal Allah, maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa mengenalinya kecuali melalui perkataannya atau dari Al-Quran. Sehingga siapa yang ingin mengenal penciptanya, hendaknya dia mempelajari Al-Quranul Karim. Dan siapa yang semakin mengenal Allah, niscaya akan semakin mencintai Allah. Mesti itu. Makanya perkataan tak kenal maka tak sayang itu benar. Semakin seseorang mengenali Allah, akan semakin mencintai Allah. Karena manusia itu secara tabiat memiliki sifat mudah takjub dengan sesuatu yang luar biasa, apalagi pencipta. Kita ya jamaah, ngelihat misalnya ada gedung besar, kita udah takjub. Kita ngelihat gunung yang begitu besar, takjub. Kita berada di atas gunung melihat samudra, lautan, kita takjub. Padahal kita takjub dengan ciptaan Allah. Karenanya apa yang ada di dalam diri kita dari perasaan dan sifat takjub dengan sesuatu yang luar biasa, itu dapat menghantarkan kita apalagi kepada Sang Pencipta, kita akan lebih takjub lagi. Makanya siapa yang belajar mengenali Allah akan semakin takjub dengan Allah, semakin mencintai Allah. Dan siapa yang semakin mencintai Allah, maka cintanya ini menjadi penggerak di dalam amal ketaatan, semakin menaati Allah. Karena itu alangkah indahnya ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, ya man arafa rabbahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa yang mengenal Allah akan mencintai Allah, dan siapa yang mencintai Allah akan menaati Allah. Dari sini kita belajar ya jamaah sekalian, apabila kita ingin agar senantiasa taat kepada Allah, maka kenali Allah. Belajar akidah, belajar tauhid, itu yang akan membangun mahabbah kita, dan itu yang akan menjadi motor penggerak kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Demikian pula dengan anak-anak kita. Apabila kita kepengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, bangun motor penggeraknya, bangun motor penggerak yang akan menyebabkan anak kita mau mendekat kepada Allah, yaitu kecintaan kepada Allah, mahabbatullah. Dan mahabbatullah ini tidak bisa dibangun tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah. Makanya dari kecil kita sudah kenalkan anak kita dengan penciptanya. Allah maha baik. Dari semenjak anak kita dilahirkan, diciptakan Allah, Allah udah bekali yang namanya ma'rifatullah ini dalam bentuk fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kecuali sudah berada di atas fitrah. Dan di antara makna fitrah ini adalah sudah membawa pengenalan kepada Allah. Makanya
mengajarkan anak tentang penciptanya tidak sulit, karena mereka sudah memiliki fitrah. Segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah akan lebih mudah untuk diterima. Makanya dakwah tauhid, sesuatu yang selaras dengan fitrah, lebih mudah diterima, asalkan fitrahnya sehat, asalkan fitrahnya tidak rusak. Karenanya bisa jadi ya jamaah, di sana mungkin ada orang-orang kafir, tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena tidak ditumbuhkan dan dijaga fitrahnya oleh orang tuanya. Kemudian ketika orang-orang ini mendengarkan Al-Quranul Karim dilantunkan, kemudian ketika mereka membaca makna daripada Al-Quran, hati mereka tergetar. Kenapa? Karena fitrahnya masih terjaga, sehingga kecenderungan mereka untuk masuk Islam lebih besar. Berbeda dengan mereka-mereka yang sudah rusak fitrahnya, dibangun keyakinan dan keimanannya dengan cara taklid. Dan kebanyakan orang-orang kafir, musyrik, wa ahlul ahwa membangun keyakinannya dengan taklid. Makanya di dalam Al-Quranul Karim seringkali ketika Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengajak ya kepada orang-orang musyrikin atau para pengikut hawa nafsu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu, ya, mereka akan mengatakan bal wajadna alaihi aba'ana, ya, namun kami dapati orang-orang tua kami menyembahnya, melakukannya, atau meyakini dan seterusnya. Artinya argumentasi mereka adalah kami dapati ini dilakukan oleh leluhur-leluhur kami, orang tua kami, kakek nenek moyang kami. Itu argumentasi dari dulu sampai sekarang. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan para pengikut hawa nafsu, kalau diajak mengikuti apa yang didatangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa jawabannya? Ini yang kami dapati dari orang tua kami, membangun keyakinan di atas taklid. Padahal keimanan itu dibangun di atas ittiba, mengikuti apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Iman itu tidak dibangun di atas dasar khayalan, imajinasi, fantasi, khurafat, takhayul, dan yang semisalnya. Sebagaimana keyakinan orang-orang zaman dahulu dari bangsa Yunani, Romawi, mereka punya keyakinan tentang konsep dewa-dewi dan seterusnya. Itu dari fantasi, imajinasi. Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim, kita berada di atas fitrah keislaman. Kita tidak menetapkan perkara-perkara ghaib, perkara keimanan, kecuali apabila ada dalilnya. Kita cukup mengikuti dalil. Apabila datang dari Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na wa amanna, kami dengar, kami taati, kami imani sebagaimana datangnya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi salah satu hal yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Kita cukup membenarkan dan meyakini apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak punya kemampuan untuk mengetahui perkara ghaib. Perkara ghaib kita tetapkan apabila itu ada ilmu pengetahuan dari yang memegang kunci-kunci ilmu ghaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita nggak boleh rajman bil ghaib, menebak-nebak perkara ghaib. Dan kita nggak boleh menetapkan perkara ghaib tanpa dalil, apalagi sampai mengimani. Karena itu ya jamaah, mendidik anak di atas keimanan kepada Allah itu tidak sulit. Cukup kita kaitkan hatinya dengan Allah melalui Al-Quran dan melalui instrumen yang Allah berikan kepada anak kita, baik itu pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Dari semenjak bayi sudah ditasmi tentang nama-nama Allah, lafzul jalalah, zikrullah, Al-Quranul Karim. Terbiasa telinganya mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, akan merasuk ke dalam hatinya yang masih bersih, yang masih murni, akan menyuburkan fitrahnya.
Kemudian ketika dia sudah beranjak lebih gede lagi, diajak untuk mengobservasi tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya melalui dirinya sendiri sebagai makhluk Allah. Alhamdulillah ya nak, Allah berikan kamu mata. Allah yang ciptakan kamu kedua mata. Dengan mata kamu bisa melihat, bisa bedain warna. Allah berikan kamu tangan. Jadi kita ajarkan semua itu adalah instrumen yang Allah berikan, agar mereka senantiasa sadar dan tahu berarti aku ini ciptaan Allah, semua yang ada pada aku ini adalah milik Allah. Berarti aku harus menjaga apa yang menjadi milik Allah ini. Kita bangun rasa syukurnya selalu kepada Allah. Dengan hal ini ya jamaah, kita akan bisa mengajarkan mereka karakter-karakter yang mulia. Tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tapi tangan digunakan untuk kebaikan. Kaki tidak digunakan untuk menendang dalam rangka menyakiti, ya. Namun kita gunakan kaki untuk hal-hal yang baik. Demikian pula mata, nggak boleh kita gunakan untuk yang haram, kita gunakan untuk yang baik, dan seterusnya. Sehingga mereka akan berusaha untuk menjaga apa yang Allah titipkan kepada mereka dalam rangka untuk ketaatan, atau semakin menambah ilmunya kepada Allah, atau semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Sehingga dengan demikian anak akan menjadi anak-anak yang baik, yang bertakwa dan soleh. Itu diawali mulai dari sedini mungkin. Kita selalu menautkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mengawali dari diri kita pertama kali. Kita harus menjaga diri kita. Makanya orang yang bermaksiat itu dikatakan sebagai orang-orang yang man zalama nafsahu, menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia bermaksiat, dia akan menghantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Dia akan menjadikan apa yang Allah titipkan ini menjadi saksi kelak di hari kiamat yang akan memusuhi dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendidik anak-anak kita tauhid, yakini tidak sulit. Ya, sesuatu yang mudah asalkan diiringi dengan ilmu. Dan tugas pertama kita adalah membangun ma'rifatullah, mengenal Allah agar terbangun mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau terbangun cintanya kepada Allah dari semenjak dini, kita nggak perlu berbusa-busa nyuruh dia sholat, nyuruh dia puasa, nyuruh dia berbakti dan lain sebagainya. Cukup kita ingatkan, maka mahabbah itu yang akan menggerakkan dia. Dan itulah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu langkah kedua dari mendidik anak, yaitu memilih pasangan, ya. Baik, ini masih ada waktu. Yang ingin bertanya silahkan, yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Nah.